hari ini saya Kadek Swastika dari English Applied School akan ikut ambil bagian untuk mendongeng untuk kita semua, itu yang anak-anak atau yang sudah punya anak mungkin, sehingga tujuan kita nanti adalah tidak hanya untuk menjadi pendengar, tapi juga nanti kita bisa menjadi juga pendongeng untuk anak-anak kita. Hari ini saya akan mendongengkan sebuah cerita yang tidak asing lagi di Bapak Ibu, tidak asing lagi, mungkin sudah pernah diceritakan oleh kakeknya, kemudian oleh bapaknya, dan mungkin sekarang pun Bapak Ibu menceritakan dongeng sama. Ya, dongeng yang kita ambil kisah itu dari berjudul Siap. Siap salam, judulnya Prasetya. Baik, terdapatlah seekor induk ayam hitam, di mana dia memiliki 7 anak ayam. Semuanya berwarna hitam, sehat-sehat semua kecuali satu. Ada satu anakannya yang sampai saat ini tidak memiliki bulu, atau yang dalam bahasa Bali dikenal dengan bahasa doglagan. Setiap hari ayam hitam dan anak-anaknya akan keluar mencari makan ke hutan. Setiap sore sebelum mereka kembali ke kandang, mereka ke hutan dulu mencari makan, dan mereka baru kembali ke kandang. Diceritakan suatu saat ayam hitam sedang bergerombol dengan anaknya mencari makan, sambil mereka bernyanyi-nyanyi riang. Ya. Aku mau makan yang enak, aku mau makan yang banyak. Begitulah semua anak-anaknya bernyanyi ria, ditemani oleh induknya. Tapi ternyata di tengah perjalanan terlihatlah langit mulai mendung, tanda akan turun hujan. Dan mereka bingung karena hari pun sudah malam. Apakah harus kembali ke rumahnya atau kemana? Mulailah anaknya bingung. Cuit. Ibu, kita mau kemana, Ibu? Demikianlah anak-anaknya mulai panik. Tapi naluri seorang ibu selalu berusaha menenangkan anak-anaknya. Apa yang terjadi? Ibunya dengan santai, tenang saja anak-anakku, kalian tidak perlu gelisah. Ibu punya teman di sini yang bernama Menku, dan kita bisa tinggal di sana untuk menginap malam ini. Akhirnya semua anak-anaknya pun mulai tenang dan kembali berjalan bersama ibunya menuju rumah Menku. Apakah yang terjadi selanjutnya? Nah, setelah mereka berjalan dan mencapai rumah Menku, datanglah Menku dan serta-merta senyumnya yang manis, semanis gula madu mungkin ya, membukakan pintu. Oh, sahabatku ayam hitam, mari masuk. Tinggallah barang semalam di sini. Kasihan anak-anakmu kedinginan. Lihat, apalagi yang itu tanpa bulu. Nanti dia bisa sakit.
mendengar perkataan begitu, ayam hitam di antara kebimbangan. Apakah aku harus ke sana ataupun tidak? Memang tadi aku yang mengajak anak-anakku karena aku ingin membuat mereka tenang. Tapi aku tahu pasti kucing hitam ini tidak semanis wajahnya hati yang dia miliki. Begitulah pemikiran si ayam hitam terhadap si kucing. Akhirnya menginaplah mereka di rumah Menko atau si kucing. Namun karena perasaan yang tidak tenang oleh si ayam hitam, dia berpikiran terus, aduh gimana ya, apakah nanti aku akan dimakannya? Tiba-tiba karena matanya yang gak bisa terpejam, dan dia hanya mendengarkan anak-anak kucing berbincang dengan ibunya. Miau, miau. Ibu, aku mau sayapnya ya. Salah satu anak kucing bergumam. Kemudian yang lain menyatakan, oh, ibunya menjawab, boleh. Kemudian yang lain, anaknya lain lagi bertanya, ibu, aku mau kakinya saja. Tertawalah ibu mereka. Silakan berbagi. Mau kakinya, mau sayapnya, itu semua punya kalian. Kita makan besar hari ini. Begitulah si kucing anaknya. Mendengar kata-kata itu, kemudian si ayam hitam berpikir, waduh, kalau aku terus di sini, berarti besok atau mungkin nanti ketika aku tidur akan jadi santapan mereka, atau mungkin aku jadi breakfastnya mereka. Si ayam hitam bingung sekali. Nah, karena tidak ingin menjadi bahan makanan, tidak ingin menjadi santapan si kucing hitam, kemudian si ayam hitam membangunkan semua anak-anaknya. Nah, bangunlah. Sepertinya kita harus pergi dari tempat ini. Begitu ekspresi ibunya membangunkan mereka, semua terperanjat. Kenapa bu? Kenapa bu? Kenapa? Kemudian si ayam hitam menceritakan apa yang dia dengar, dan semua anaknya ketakutan. Oh tidak, berarti aku akan jadi santapan mereka. Cuit, cuit, cuit. Begitulah keluh kesah si anak ayam hitam. Tapi tenang saja anak-anakku. Begitu melihat anaknya bingung, langsung seorang ibu menenangkan. Tenang saja anak-anakku, ibu sudah punya ide, ibu sudah punya gagasan agar kita bisa pergi dari tempat ini. Apakah gagasan ini? Apakah dia akan bertahan sampai pagi? Atau dia terbang pergi dari rumah itu? Akhirnya ayam hitam memutuskan untuk pergi dari rumah Menkup, dan satu persatu anak itu bang, kepiak. Apa itu ayam hitam? Tanya Menkup. Oh, itu daun yang jatuh. Begitu jawabnya si ayam hitam. Yang kedua, kepiak. Ayam hitam itu apa? Tanya lagi Menku. Oh, itu dahan ranting yang jatuh. Dan terakhir, kemudian anak yang tidak punya tumbuh bulu tadi, yang doglagan tadi. Apa yang terjadi? Kemudian ibunya memberikan dia nasihat. Anakku doglagan,
kau tidak mungkin bisa terbang bersama kami karena bulumu belum tumbuh. Terus gimana, Bu? Begitu jawab Doglagan. Tidak apa-apa. Nanti setelah ibu terbang, pasti Menkuk akan mencarimu dan ingin memakanmu. Beritahu dia. Menkuk, dagingku pahit. Kamu gak mungkin makan aku sekarang. Apalagi lihat, aku tak ada bulunya, licin dan berminyak. Setelah mendengar nasihat ibunya, si ayam hitam induknya pun terbang. Prrrr, gebriak. Ya, jelas bunyinya lebih keras karena ayam hitam besar. Kemudian datanglah Menkuk melihat ayam hitam dan anak-anaknya. Dan dia terkejut. Wah, kemana mereka semua? Hei Doglagan, kemana ibumu? Kemana saudara-saudaramu? Dengan lirih kemudian Doglagan menjawab, oh, mereka pergi. Jangan makan aku. Begitu suara lirih Doglagan. Tidak ada ampun untukmu. Karena ibumu sudah membohongiku dan kau akan kumakan. Kujadikan daging pesta buat anak-anakku. Setelah mendengar kata itu, dengan tenangnya Doglagan kemudian menjawab, baik Menkuk, kau boleh memakanku, tapi aku punya syarat. Kau harus rawat aku sampai aku tumbuh bulu. Kenapa? Begitu jawaban Menkuk galak. Iya, karena ketika aku tanpa bulu, maka dagingku akan berminyak. Dagingku akan terasa pahit. Tidak seperti layaknya ayam yang berbulu. Menkuk pun bingung. Kemudian dia bertanya, terus berapa bulan kamu harus aku kasih makan? Ya, lihat nanti. Begitu buluku tumbuh, silahkan kamu makan. Kamu jadikan aku breakfast, lunch, dinner. Silahkan. Dengan tenang kemudian Doglagan menjawab seperti itu. Dan akhirnya Menkuk percaya. Baik. Tapi ada anak-anaknya yang kemudian menyela. Tidak, Bu, Doglagan bohong dia. Oh tidak, Bu, Doglagan itu menipu ibu. Begitu sahut anak-anaknya yang lain. Tapi karena begitu percayanya Menkuk dengan Doglagan, dia pun kemudian mengingat anak-anaknya. Tenang saja anakku, dia gak akan berani berbohong sama ibu. Apalagi dia sendirian. Dia pasti kita akan makan nanti. Tenang saja. Kamu mau apa? Mau sayapnya? Kamu mau apa? Mau ekornya? Mau kakinya? Gampang. Nanti kita bagi. Kita tanai saja dia. Begitulah kemudian Menkuk meyakinkan anak-anaknya. Sehingga setelah malam itu Menkuk rajin kemudian merawat si Doglagan. Diberinya makan, dibuatkan kurungan yang bagus agar dia tidak bisa terbang. Sehingga pada suatu saat sudah mulailah tumbuh bulu-bulu si Doglagan. Dia menjadi ayam yang sejati. Dia menjadi ayam hitam yang sudah dipenuhi dengan bulu yang indah. Dan pada kala itu Menkuk sudah mulai menata hidangan karena ingin memakan si Doglagan. Tapi sekarang kita nggak bisa bilang dia Doglagan loh. Karena apa? Sudah ada bulunya. Gitu. Nah, apa yang terjadi
terjadi? Ayo, apa yang terjadi? Apakah yang menjadi akhir dari kisah ini? Semua masih berpikir kan ya, yang sama dengan saya? Nah, ternyata selama membesarkan Doglagan, si Menkuo ini ingat, dia flashback lagi ketika masa-masa dia membesarkan anak-anaknya, penuh kasih sayang ya. Ketika dia mulai melihat Doglagan di dalam sangkar, dia sudah melihat anaknya di sana yang dia berikan makan. Akhirnya tibalah suatu saat ketika anak-anaknya sudah siap memakan si Doglagan. Si Doglagan berkata, Menku, sekarang waktunya kau memakan aku. Tapi sebelum kau makan, lemparkanlah aku 3 kali. Karena saat itulah maka dagingku akan hilang pahit. Anak-anaknya mulai bergumam, Bu, aku aja yang lempar, Bu. Enggak, aku aja. Semua anak-anaknya mencari kesempatan melempar si Doglagan yang sudah mulai tumbuh bulunya. Tidak usah kalian, ibu saja. Kemudian Menkuok dengan girangnya melempar si ayam hitam Doglagan per lemparan pertama. Si Doglagan jatuh kembali ke tanah. Per lemparan kedua, si ayam hitam Doglagan jatuh lagi ke tanah. Per lemparan yang ketiga, si Doglagan pun terbang jauh melewati rumah Menkuok. Dan apa yang terjadi? Menkuok malah dengan senyum memberikan salam perpisahan. Dah gitu. Dah gitu. Semua anak-anaknya kecewa dengan Menkuok. Ibu, kenapa ibu melempar dia? Kenapa ibu tidak makan saja tadi? Apakah ibu memang niat untuk melempar? Tanya anak-anaknya. Kemudian Menkuok duduk bersama anak-anaknya dan menceritakan, iya anak-anakku, memang semenjak awal kita sepakat untuk memakan si Doglagan. Tapi setelah ibu merasakan bagaimana ibu membesarkan dia, layaknya membesarkan kalian, naluri keibuan ibu mulai muncul, sehingga ibu mengurungkan niat untuk memakan si Doglagan. Tidak baik niat yang kita awali dengan baik kita tutup dengan, atau kita selesaikan dengan hal yang tidak baik. Anak-anakku, belajarlah. Aku melihat membesarkannya, melihat seperti aku membesarkan kalian. Lagi ibu-ibunya Menkuok memberikan jawaban atas pertanyaan ibunya. Akhirnya Menkuok tidak memakan si Doglagan, dan ayam hitam pun kembali ke induknya. Dan mereka menjadi teman, saudara sampai akhir hayatnya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, pasti tadi Bapak Ibu memikirkan saya akan menceritakan sudah apa yang Bapak Ibu pahami, dan kenapa tiba-tiba tidak ya. Itulah taktik saya untuk mengajak Bapak Ibu menunggu. Loh, kok begitu? Begini Bapak Ibu, menurut saya bahwasanya sebuah dongeng itu bisa kita modifikasi sebagai bukti bahwa kita memahami teks tersebut ya. Karena kan saya di awal sudah sampaikan bahwa tujuan saya tidak untuk mendongeng saja, tapi untuk mengajarkan Bapak Ibu ataupun anak-anak Bapak Ibu untuk mendongeng.
Jika kita bisa membuat hal-hal yang negatif menjadi positif, hal-hal yang tidak baik menjadi baik via lewat dongeng, kenapa tidak? Ya. Dan itu salah satu cara saya untuk menimbulkan apa? Menimbulkan komen dari Bapak Ibu. Loh, kok begitu? Artinya Bapak Ibu menonton saya hari ini. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya dan salah-salah teknis tadi. Mohon maaf, anginnya keras banget di sini. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Sonia Bisyanti, kemudian kepada rekan-rekan di English Geek yang sudah memberikan dukungan untuk pelaksanaan dongeng ini. Semoga dongeng ini memiliki manfaat untuk kita semua. Selalu, apapun itu, mari menjadi lebih baik. Oke, selamat sore, stay safe, stay at home. Sampai jumpa di lain kesempatan.